Yo, halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas seperti kalian lihat di thumbnailnya dan di judulnya juga ya. Kita lagi akan membahas yang lagi viral-viral kali ini ya, yang sering muncul di FYP TikTok, bro. Jadi ini ada permasalahan dari pemain e-sport ya, pemain game lah, yang pemain game e-sport kayak gitu. Jadi ini ya kalian bisa tahu lah siapa orangnya gitu ya. Katanya ini, katanya dari katanya, dan gue juga lihat-lihat lah, scroll dari FYP gitu. Katanya player ini katanya bermuka dua, katanya gitu. Tapi kali ini gue ingin membahas ya, bukan membahas sih, gue ingin memberikan pendapat gue gitu. Tapi gue nggak bakal menyindir siapapun, nggak bakal menyindir siapapun, tapi gue ingin memberikan pendapat gue gitu. Kalian suka nggak suka ya, mau dimaklumin lah, ini kan pendapat gue gitu. Jadi bukannya gue ingin membahas yang aneh-aneh, nggak ada bahas-bahas yang aneh-aneh, pokoknya gue ingin cuma memberikan pendapat gue aja gitu ya. Dan sebelum gue kasih pendapat, kalian boleh like dan subscribe terlebih dahulu agar channel ini makin berkembang. Dan gue juga mudah-mudahan kalau kalian punya info-info yang menarik untuk kita bahas di channel ini, kalian langsung aja komen ya, siapa yang mau kita bahas, nanti kita akan coba bahas, oke? Dan gue juga nanti akan coba gue cek dulu, oke, yang akan kita bahas ini. Dan ini juga gue sebenarnya nggak terlalu mengerti lah ini permasalahan pertamanya itu kenapa, tapi yang gue tahu sih ya cuma sekilas-sekilasnya aja, bro. Oke, langsung aja kita bahas bahas pembicaraan kali ini, tema kali ini. Dan ini kita bahasnya itu, kalian kalau misalnya belum tahu siapa orangnya, pasti yang ada juga yang udah pada tahu, tapi gue akan kasih tahu yang belum tahu ya. Ini namanya kalau nama gamingnya itu Aura Gaming. Aura Gaming ini dia itu pemain Mobile Legend ya, pemain game Mobile Legend. Dan sama Donkey ya, Donkey sama Bang Donkey. Bang Donkey dari pemain Mobile Legend juga. Dia pemain tank yang sangat bagus, bro, di pemain Mobile Legend ini. Jadi ini dua player ini dia terlibat masalah karena mungkin dengar curhatan-curhatan dari ya player-player yang lainnya yang lagi pada bucin-bucin katanya gitu, bro. Yang tahu gua gitu kan. Terus pas lagi pembahasan kayak saling curhat-curhat atau gimana lah gitulah, ternyata mungkin ada kesalahan dari ininya, nggak dimatiin gitu lagi live streaming atau gimana gitu. Gue juga nggak tahu gitu, gue belum nggak tahu jelas, tapi yang gue tahu sekilas-sekilasnya seperti itu gitu. Jadi kayak publik yang ada yang lagi nonton itu mungkin pada mengira itu kayak menggosipkan itu. Jadi Aura sama Bang Dongki ini kayak bermuka dua. Maksud bermuka dua itu apa sih? Misalnya kita ngomong ke yang A, nanti kita ngomong ke yang B. Nah, lagi konflik itu cinta segitiga gitu. Kayak misalnya ini ada A, si ceweknya B, si cowoknya C. Misalnya yang A sama B ini kan cowok. Ini lagi pada ngobrol, mungkin yang Bang Aura sama ini tuh mungkin pada ngobrol ke si A dan ngobrol juga ke si C gitu. Jadi ya agak mungkin ada kesalahpahaman daripada pihak publik. Yang di kebiasaan pihak publik itu pasti banyak yang salah paham mungkin. Jadi ya menurut gua sih, yang gua pantau dari pembahasan dari Aura sama Bang Dongki ini, kata gue sih biasa-biasa aja, bro. Karena kenapa ya, ya wajar lah, bukan hal dunia ya, hal dari masyarakat pun kalau misalnya kita punya teman atau apa, pasti nggak jauh dari luput dari kesalahan. Dan tidak lupa juga kita juga pasti paling sharing atau enggak mencari tahu gitu, apalagi sebagai teman yang paling dekat gitu, bro, gitu. Jadi menurut gua sih ini terlalu berlebihan para publiknya itu, bro, terlalu apa ya, dibesar-besarkan gitu. Jadi apalagi pas gua lihat nih, ada yang terbaru nih dari Bang Aura, katanya IG-nya itu terhapus atau tergimana gitu. Makanya itu gua mungkin ini sangat disayangkan sekali ya, karena ini juga mungkin perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab ya, tidak bertanggung jawab. Karena kenapa? Mungkin publik ini pasti lah, contoh ibaratkan kita kayaknya nggak mau melihat orang itu kayak naik
naik daun atau gimana lah gitu. Pokoknya ibaratkan ada kesirikan atau gimana lah gitu. Mungkin dia nggak bisa tercapai ya apa yang dia pingin, seperti misalnya oh Aura sama Mas Dongki ini orangnya bisa beli ini, bisa beli itu, bisa jadi gamers, bisa kayak gini, tapi dia enggak, pasti membuat hatinya itu kayak terpancing untuk menyebarkan isu-isu yang membuat Bang Aura sama Bang Dongki ini dicaci maki, nah itu makanya gue sebagai orang yang gak pernah mau ngambil pusing dan juga gak pernah mau ngambil apa namanya langsung ambil ide pokok gitu, gue harus mencari tahu dulu nih apakah bener ini kesalahan, emang bener disengaja atau enggak. Ternyata yang gue selidiki dan gue lihat-lihat sih nggak ada kesalahan yang benar-benar kesalahan banget gitu, nggak ada bro, dari Bang Aura atau Bang Dongki ini nggak ada bro. Tapi ini yang kesalahannya itu dari publik ini terlalu membesar-besarkan permasalahan, dan ini juga sangat disayangkan sekali IG-nya Bang Aura ini sampai terhapus atau gimana gue nggak tahu juga. Itu sangat kasihan sekali bro, karena itu katanya IG-nya itu buat bisnis keluarganya. Kalian itu harus mikir bro, itu dia membangun IG itu dengan jerih payah yang sangat susah bro. Kalian apa namanya kalian laporin IG-nya Bang Aura gitu terus biar dihapus atau gimana. Kalian harus pikir itu tuh dia perjuangan yang sangat-sangat berat, sangat-sangat susah bro untuk dia mencapai segitu. Jadi kalian jangan coba-coba menghancuri apa namanya usaha orang lain atau apa gitu. Meskipun kalau kalian nggak bisa, meskipun kalian nggak mampu seperti mereka, kalian nggak boleh mengusik apa permasalahan mereka gitu. Kalian boleh apa namanya memberikan pendapat kalian, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai yang seperti sekarang ini. Sumpah gua sendiri pun sangat kecewa sama kalian semua para publik yang suka membuat orang terpancing emosinya gitu ya, cuma masalah yang gak terlalu besar dan bukan masalah kalian juga bro. Itu pun masalah mereka, bukan apa namanya yang gue bingungin itu masalah-masalah mereka kan, itu masalah-masalah buat mereka hadapi kan, tapi kenapa kalian yang repot gitu, yang gue bingungin itu kenapa gitu bro. Gue bukannya apa namanya, gue memang masih youtuber kecil, masih belum apa-apa, tapi gue pemikiran mindset otak gue itu nggak seperti kalian yang langsung mau bikin orang lain itu bikin sampai orang lain terjatuh. Itu enggak, gue selalu melihat dulu bener gak ini dia salah atau enggak. Contoh ibaratkan gini bro, ketika misalnya contoh misalnya ada yang contoh waktu itu kan kayak Ariel Peter Pan gitu kan, yang ada kasus yang video 18 plus lah, kalian bisa tahu lah waktu dulu misalnya gitu. Dan itu pun diupload sama mungkin kalau nggak salah kalau gua dengar sih dari teman anggotanya gitu ya, anggota masih dari Peter Pan itu. Dan itu menurut gua itu contoh misalnya dia itu lihat video terus merasa oh ini kayak apa namanya kayak pelecehan seksual gitu, pelecehan seksual. Tapi menurut gua sih itu menurut gua pribadi, kalau misalnya dia mengadui pelecehan seksual itu karena dia pingin membenarkan apa yang dia lihat ini nggak benar, itu jarang sekali bro. Pasti ada juga merasa kayak gini lah, ada juga orang yang punya pemikiran seperti ini. Oh iya, pertama kan dia enak gitu, oh iya dia punya video kayak gini ya kan, video ini bagus banget nih, enak banget nih, video misalnya 18 plus gitu. Tapi gue pengen ngerapoin dia nih, ya itu permasalahannya ada di situ bro. Banyak orang ya, nih yang gue pengen kasih tahu, banyak orang melihat video misalnya, oh iya ini gue dapat video ini dari link ini dari link ini. Nah gue tanya sama kalian semuanya, orang ini bener gak nih dapat video ini dari link ini berarti kan dia juga sama aja sama buruknya bro, berarti kan dia juga dia juga pasti lihat situs 18 plus bro, berarti kan dia juga lebih buruk juga bro, sampai dia tahu video artis-artis atau siapapun yang ada di situ ya kan. Tapi dia mengadui atau enggak dia melaporkan apa yang dia lihat gitu.
Jadi merasa dia itu nggak terpuaskan lah gitu. Jadi dia pingin, oh gue pingin seperti dia tapi gue nggak sampai nih. Jadi dengan cara mungkin dia pengen memuaskan emosinya, nggak bisa ikutin apa yang dia tonton atau dia lihat, jadi dia ngelaporin ke pihak berwajib gitu. Sama aja sama contoh kasus ini, dia nggak bisa nggak bisa seperti Bang Aura atau Bang Donki gitu ya kan, nggak bisa seperti mereka, tapi dia pengen menjatuhkan gitu, pengen menjatuhkan biar kok haters ya, susah banget kalau gue ngomong gitu. Pokoknya yang kalau nggak suka dia di publik itu kan, pokoknya kalau yang nggak suka itu pasti dia mencari kesalahan dari orang tersebut bro. Jadi kalian sebagai publik yang bijaksana, jangan terpancing emosi, jangan terpancing dengan hasutan omongan mereka yang pada publik ya. Kita ambil yang baiknya, jangan ikutin yang buruknya bro. Kalian itu udah pada dewasa, dan kalian pun juga punya pemikiran sendiri gitu. Kalau misalnya kalian nggak suka, sudah jauhin, nggak usah ditonton bro. Apa susahnya? Jangan mencaci maki, jangan menghina orang lain, jangan merusak orang lain itu. Karena kenapa? Buat tanya sama kalian, apakah ada untungnya buat kalian gitu? Apakah kalian dibayar berapa juta, berapa miliar untuk kalian menghancurkan orang tersebut? Enggak kan? Kalian jadi reputasi kalian itu kayak orang yang goblok gitu, kayak orang yang tolol gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalian itu bisa-bisanya ditipu daya ya, bisa ditipu sama publik-publik yang ingin kalian pancing emosinya gitu. Kalian kan udah dewasa, udah gede, tapi kalian masih bisa aja dipancing-pancing, ditipu sama mereka yang publik-publik yang gak yang nggak bisa menjaga lisannya, nggak bisa menjaga etikanya gitu. Kalian itu kalau gue sih buat video ini bukannya gue membela Bang Aura atau membela Bang Dongki, atau gue juga menghina para penonton, enggak. Sumpah gue nggak ada kata-kata untuk buat nyakitin, cuma gue pingin mengeluarkan pendapat gue, dan gue juga pingin mengingatkan kepada kalian para publik ya. Karena gue selalu banyak yang publik ini banyak yang terlalu terlalu sedikit-sedikit ada masalah kecil atau masalah apapun orang lain langsung digede-gedein, inilah kayak gini lah, kayak gitulah. Jadi gue pengen mengeluarkan pendapat gue sendiri gitu bro. Karena emang sih kita itu hidup di Indonesia, kita bisa mengeluarkan pendapat kita masing-masing, tapi kita pun mengeluarkan pendapat masing-masing dengan yang hal positif gitu. Jangan negatifnya dikeluarin tapi positifnya nggak ada bro, jangan kayak gitu. Kita itu harus, negara Indonesia harus berpikiran cerdas lah, jangan cuma bisa terpancing hasutan orang lain gitu bro. Pokoknya gue sih bukan orang yang so tahu, bukan orang so menceramahi lah, so ingetin kayak gini, padahal gue kayak gini. Gue nggak merasa hal gue yang baik, enggak sama sekali bro, enggak. Gue cuma pengen mengeluarkan pendapat gue karena gue juga sudah risih banget sama lihat FYP Bang Aura, Bang Aura sama Bang Dongki ini ya, terlalu barbar gitu. Publiknya itu terlalu barbar gitu. Kalau misalnya dengan kata-kata atau apa, ini gue nggak terlalu inilah, pasti ya kalian punya pendapat masing-masing, tapi jaga pendapat kalian itu jangan sampai berlebihan gitu. Gue cuma bilang gitu aja. Tapi yang gue emosiin itu, yang gue bikin hati gue pengen buat video ini, ketika Bang Aura itu katanya IG-nya itu sampai terhapus atau gimana lah, gue nggak tahu. Pokoknya itu yang kenapa kok bisa-bisanya gitu kalian tega seperti itu gitu. Karena kalian harus cobalah kalian bikin akun sendiri, bikin IG sendiri sampai beribu-ribu pengikut atau apalah kayak gitu. Pasti kalian nggak susah mendapatkan seperti itu bro. Itu butuh perjuangan yang sangat susah banget. Jadi kalian harus hargai perjuangan orang itu, meskipun bagaimana salah mereka, biarkan mereka diurus sama mereka sendiri, biar mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jangan kalian ikut campur. Kalau meskipun kalian ikut campur juga nggak ada manfaatnya untuk kalian, nggak ada bro, nggak ada. Gue bilang nggak ada.
kenapa gue kayak gini, meskipun gue juga nggak ada manfaat. Gue ngomong kayak gini, kata kalian nggak ada manfaat, bukan gak ada manfaat, gue manfaatnya kenapa, gue pengen nasihatin kalian agar kalian lebih baik lagi menjadi publik yang suka nonton video orang atau karya orang lain gitu. Jadi biar kalian itu nggak terlalu mudah terpancing emosi dan memberikan dampak yang mudah-mudahan baik untuk kalian dengar gitu. Biar makin kedepannya lagi makin kalian bisa berpikiran positif, jangan selalu negatif. Oke. Cuma cukup sampai situ aja ya, gue nggak mau banyak-banyak. Yang penting kalian, cuma gue pengen memberikan pendapat gue untuk kalian ya. Pokoknya mohon maaf bila ada kata-kata gue yang salah, mohon maaf. Tapi gue cuma ingetin pada kalian, cuma satu gue ingetin pada kalian, jangan pernah kalian terpancing omongan publik. Jangan pernah terpancing omongan publik, karena publik itu gak selalu benar dan gak selalu salah bro. Jadi kalian ambil positifnya, jangan jauhi negatifnya. Oke, terima kasih banyak, selamat jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kata-kata salah dari channel ini dan video ini juga, mohon maaf. Dan mohon maaf juga kepada Bang Aura, Bang Donki, dan para publik juga kalau ada yang salah-salah kata dari gua sendiri ya. Mohon maaf semuanya. Gua ini buat video ini tulus dari hati gua, pengen mengajak kalian untuk berpikiran positif, jangan selalu negatif. Oke, thank you semuanya, goodbye.